Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Shio Kambing, alright? Untuk prediksi tahun 2025 ini hanya prediksi ya. Kita coba lihat potensinya seperti apa. Ini cuma mapping energi ya, hitungannya kayak gitu. Bisa terjadi, bisa enggak. Kita ada andil untuk merubah, untuk mengoptimalkan, dan untuk menghindari atau waspada jika energinya kurang oke, ya. Jadi bisa kejadian, bisa enggak, itu semuanya juga tergantung dari diri kita gitu ya. Tuhan kasih kita pikiran, Tuhan kasih kita free will itu untuk itu ya. Oke, kita coba lihat prediksinya seperti apa, potensi energinya seperti apa. Oke, Shio Kambing di tahun ular kayu gimana? Shio Kambing tahun 2025. Oke, ada Death, Edge of Pentacles. Oke. Edge of Sword, The Star, Three of Cups, Ten of Pentacles, dan The Hangman. Oke, Shio Kambing. Oke, Death. Jadi tahun ini mungkin tahun yang cukup berat buat kamu, tapi meskipun kondisi kita cukup berat, tidak selalu akan membawa malapetaka, enggak gitu. Cukup beratnya mungkin di pikiran kita yang kekuras, waktu kita yang kekuras, batin kita yang kekuras gitu ya. Tapi di sini adalah proses untuk pertumbuhan gitu. Jadi jangan kamu skeptis dulu atau pesimis dulu. Kalau belum nih, apa tadi aku ngomong di awal, cukup berat gitu. Hal-hal yang cukup berat itu sometimes memang kita tuh digodok sama yang di atas supaya kita bisa lebih kuat, supaya kita tuh tahu diri kita tuh sebenarnya seperti apa gitu. Kalau tidak ada tempaan, kalau tidak ada pain gitu ya, gimana kita bisa merasakan adanya cahaya gitu, gimana kita bisa merasakan sesuatu yang berharga pada diri kita gitu. Sometimes kita tidak menyadari hal tersebut sebelum kita ngedapetin rasa pain tadi itu ya gitu, rasa sakit itu tadi ya. Jadi dalam rasa sakit itu ada cahaya, dan yang bisa kita lakukan adalah kita sadari, kita cari tahu, kita telaah, kita selami diri kita itu seperti apa ya gitu. Dan di sini Death ini aku rasa bisa macem-macem gitu ya, terkait terkait karma masing-masing tentunya, atau terkait kondisi dari kalian itu apa, yang paling struggle-nya tuh di apa, itu nanti akan kamu hadapi maybe di tahun 2025 ini. Tapi jangan kayak waduh nih gimana gitu ya. Ketika kita tahu bahwa oke, ternyata ini waktunya gue digodok nih sama yang di atas gitu, ya udah, is fine gitu, ready aja, mentalnya ready gitu. Jadi jangan sampai ketika kamu dihadapkan dengan kondisi ini, atau kamu tahu reading ini dan kamu apaan sih gitu. Ya terserah, itu terserah dari kamu mau percaya atau enggak. Tapi ini tidak sesuatu yang diimani seperti kepercayaan agama gitu, enggak. Tapi ini tuh map ya, ini tuh map gitu, ini tuh apa ya, ya ini tuh mapping gitu ya. Jadi
segala sesuatunya memang sometimes ada waktunya gitu, dan mungkin ini waktunya buat kamu untuk pembersihan diri atau ya bisa pembersihan diri dan penggodokan ya gitu, apa bahasanya ya, intinya kamu mungkin lagi dikasih pelajaran kehidupan di tahun ini ya gitu. Oke, dan Age of Pentacles ya, langsung setelah itu memang ada Age of Pentacles, ada hal yang baru yang nantinya bisa kamu dapatkan setelah kamu menjalani proses ini gitu ya. Jadi kamu belum jangan pesimis, belum oh waduh nih jelek nih gitu, enggak, selalu ada hitam dan putih, selalu ada positif dan negatif memang dalam keseharian hidup kita, atau dari hal-hal yang kita alami yang itu memang dari Tuhan ya. Oke, dan Age of Pentacles ini ada sesuatu nanti new chapter dalam hidup kamu. Intinya setelah kamu ngedapet menjalani proses yang mungkin pain ini tadi, yang gak enak ini, suffering ini, kamu akan mendapatkan reward dari ini ya. Jadi sebenarnya semesta tuh nggak kasih kita penderitaan melulu, enggak, pasti ada hikmahnya, pasti ada rewardnya gitu ya. Tinggal kitanya aja di sini ya, kamu ready nggak, kamu mentalnya kuat nggak. Ini sih kuncinya tuh di kita ya. Age of Pentacles, jadi maybe ada pertumbuhan di sini, pertumbuhan yang bisa sangat signifikan, aku rasa ya, bisa sangat signifikan. Sangat signifikannya ini tergantung diri kamu juga ya. Ada pertumbuhan yang sangat signifikan, maybe kebanyakan soal finansial, karir, status sosial ya, lebih-lebih ya, atau mungkin bisa aja juga status personal gitu ya. Misalnya ya masuk identitas sosial juga jatuhnya, kalau misalnya kamu di tahun ini menikah ya, statusnya jadi suami atau istri ya gitu. Oke, dan di sini ada Age of Swords, the Star kebalik, Three of Cups. Tapi mungkin nanti di tengah-tengah mungkin kamu ngerasa down, up lagi, down, up and down gitu ya. Dalam proses kita menjalani hidup ini ada yang namanya penyembuhan atau healing, dan healing itu tidak melulu selalu progres gitu ya. Kadang juga ada down-nya gitu ya. Nggak ada satu waktu memang lagi down, up lagi, down lagi. Jadi ini juga tergantung dari diri kita, tergantung dari segala sesuatu yang kita hadapi ya di hidup ini. Oke, dan di sini ada Three of Cups. Kamu hati-hati ya terhadap orang-orang yang seringkali memanfaatkan kamu gitu, atau seringkali mengecewakan kamu, atau yang sering gosipin kamu gitu. Jadi mungkin kamu perlu jaga jarak dari mereka biar energi kamu tetap oke aja, biar kamu tetap bisa maksimal, optimal dalam melakukan sesuatu. Jadi nggak kepikiran mereka, nggak baper, dan mental kamu oke-oke aja, nggak terganggu ya. Oke, dan di sini Age of Swords ini ada the Star. Mungkin kamu juga ada kendala untuk memulai sesuatu hal, lebih-lebih memulai sesuatu hal yang baru. Kendalanya ini bisa faktor eksternal gitu ya, kayak lingkungan dan pertemanan. Jadi kamu harus menghindari mereka yang toksik, menghindari mereka yang seakan-akan kasih support tapi sebenarnya di belakang itu ngejalikan kamu atau menjatuhkan kamu, bisa secara langsung atau tidak langsung ya gitu. Atau kendala ini bisa dari diri kamu sendiri, merasa nanti takut gagal, takut ini, takut itu. Jadi kamu ketika ada keinginan sesuatu banget gitu ya, tidak usah terlalu dipikirkan secara matang, seperfect mungkin, nggak usah gitu, coba aja dimulai gitu ya. Jadi ketika nanti di tengah jalan ada yang nggak beres dan kamu berhenti, ini bagian kamu learning by doing ya, bagian kamu belajar tentang kehidupan atau belajar tentang kegagalan ya gitu. Jadi nggak apa-apa, kamu mulai aja. Yang mungkin kamu dari dulu tuh pengen ini tapi belum keturutan, masih banyak pertimbangan bla bla bla, kamu coba hal yang baru ini di tahun ini. Oke. Ten of Pentacles dan The Hangman. Jadi aku rasa memang kondisi di sepanjang tahun ini untuk Sio Kambing mungkin
ya sebenarnya lagi banyak pelajaran aja, pelajaran hidupnya di tahun ini. Jadi nggak usah terlalu berkecil hati kenapa PR-nya berat gitu ya. Ya mungkin lagi waktunya aja, dan ingat satu kalimat ini ya, ini pasti berlalu ya, ini pasti berlalu. Kamu yakini itu, ini hanya sementara, ini akan berlalu, ini pasti berlalu, ini pasti berlalu ya gitu. Ini akan mempermudah kamu untuk berjalan ya, untuk menuju goals kamu, impian kamu gitu ya. Atau ini untuk supaya kamu ketika mendapatkan sesuatu tidak terlalu sombong, tidak terlalu congkak, karena hanya sementara. Semua akan berlalu, pasti berlalu, semua berlalu ya gitu. Ini supaya kita tidak ada kemelekatan ya. Oke, Channel of Pentacles, The Hangman. Jadi The Hangman, jadi mungkin kamu juga ada kendala di finansial, atau bisa aja kendala soal masa depan kamu ya, yang mungkin kamu masih bingung arah tujuannya seperti apa, atau kamu akan dibingungkan dengan pilihan-pilihan yang rumit gitu ya gitu. Jadi secara psikologis ya, ketika kita dihadapkan dengan masalah yang rumit, ketika dihadapkan dengan kondisi yang rumit gitu ya, semakin rumit masalah, semakin rumit kondisi kita, dan kita harus mengambil keputusan, kita harus memilih keputusan ya, kita harus memilih antara A, B, C dan lain sebagainya. Satu solusinya adalah ikuti kata hati kamu seperti apa. Semakin rumit, semakin ikuti kata hati kamu, tidak usah banyak pertimbangan untuk ambil keputusan yang rumit ya. Jawabannya adalah ikuti kata hati kamu. Dan ini udah mendapat riset gitu ya. Ini hasil riset dari I don't know, aku lupa ya, aku baca buku tentang ini. Ini hasil riset, karena semakin rumit ya udah, semakin nggak usah dipikirin dan ikuti kata hati gitu. Kecuali pertimbangan-pertimbangan kecil yang sederhana, pilihan-pilihan yang sederhana bisa kamu ambil pertimbangan-pertimbangan. Misalnya kamu mau beli sepatu nih, mau beli sepatu yang merek apa, yang kualitasnya apa, mau recheck harga ini boleh ya kayak gitu. Mau beli rumah ya boleh, tapi semakin rumit dan kamu gak bisa membacakan itu, ikuti kata hati kamu ya. Ini hasil riset ya. Oke, The Hangman ini ya, jika kamu dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang tadi dan kamu nggak tahu nih harus gimana, itu tadi jawabannya. Oke, see you coming. Thank you so much for watching this video. Gongsi Facai, Happy Chinese New Year. Selamat Hari Raya Imlek. Gongsi Facai, gongsi ni buat semua teman-teman yang merayakan, buat semua teman-teman Tionghoa ya. Thank you and bye-bye.